Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Agustiana dari Prodi D3 Keperawatan kelas A tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sikap dari mata kuliah psikologi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sikap yang terdiri dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan teori pembentukan atau perubahan. Yang pertama kita akan masuk ke materi definisi sikap. Definisi sikap terdiri dari 3. Yang pertama, berorientasi pada respon. Kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Ketiga, berorientasi pada skema teori. Yang pertama itu definisi yang berorientasi pada respon. Menurut tokoh Louis Thurston, C.C. Likert, Charles Osgood, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan, yaitu perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek atau belkowi. Yang kedua itu definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Menurut tokoh Lev Bogardus, Levier, Mead, Alport, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada situasi stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan atau latihan. 3. Definisi yang berorientasi pada skema teori. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tentang dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau second embankment. Selanjutnya itu kita masuk ke materi tentang komponen atau struktur sikap. Dalam komponen atau struktur sikap itu terdiri dari 3 komponen sikap. Yang pertama, kognisi. Kognisi merupakan kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. 2. Afeksi. Afeksi berupa emosi, perasaan, atau nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang terakhir itu konasi. Konasi berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Ini ada model 3 komponen dari cognition atau perilaku, perasaan, dan cognition atau pengetahuan. Selanjutnya karakteristik sikap. Karakteristik sikap yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Dan yang terakhir itu sikap yang mempengaruhi perilaku. Brigham 1991. Sikap versus perilaku. Sikap atau predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau juga aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku. Dan sikap juga tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi, serta mempengaruhi pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yang pertama pengalaman pribadi, kedua kebudayaan, ketiga orang yang dianggap penting yaitu orang tua, keluarga, pacar, sahabat, serta pemimpin. Keempat, media massa. Kelima, institusi atau lembaga, itu ada pendidikan dan agama. Dan yang keenam itu ada faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap, Katz 1960. Ada beberapa fungsi sikap. Yang pertama, utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contoh, sikap pada makul, kita rajin belajar dan akan mendapatkan nilai A jika kita rajin belajar. Kedua, knowledge foundation, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contoh, sikap pada lingkungan tertentu. Kita bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga ada value express foundation.
Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contoh, sikap anti narkoba, itu identitasnya mahasiswa yang baik. Yang keempat, ego defensive position, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya suka atau gengsi, atau suka tapi ditolak. Sikap negatif ini pada gebetan. Gengsi itu atau malu karena ditolak. Selanjutnya, teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Teori-teori ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori keseimbangan. Kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan yang terakhir, teori atribusi. Yang pertama itu teori keseimbangan. Menurut Fitzheimer 1998, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori ini melibatkan dengan rumus POX. P itu perceiver, O itu orang lain, X itu objek lain atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan itu P sependapat dengan O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ada juga ketidakseimbangan, P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. Selanjutnya, dua teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Yang pertama itu kognitif disesuaikan dengan afektif, dan yang kedua afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadinya ketidaksesuaian, yang pertama itu berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, dan yang kedua itu berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektifnya itu suka merokok, dan kognitifnya itu tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Tetapi merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Kalau mati itu rahasia ilahi. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, akan tetapi tidak suka makan bakso B. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsisten ada dua. Yang pertama akibat pengambilan keputusan, kedua akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, yang pertama sikap minus pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab. Yang kedua, lama-kelamaan sikap berubah jadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya itu minus sikap akan berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat minus sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, akan tetapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Selanjutnya itu perubahan perilaku akan menunjukkan perubahan sikap juga. Contoh, perilaku tidak mencontek itu akan dipuji guru dan nilai tetap baik. Sikap minusnya itu pada mencontek atau tidak suka mencontek. Sekian, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan saya materi tentang sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.